Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Paralel B akan menjelaskan tentang safety hazard bejana bertekanan. Saya Rizanisa NPM 18051. Saya Muhammad Zulkarnain Busra, NPM 76. Saya Sulistiawati NPM 78. Saya Pramisti Putri Maharani NPM 83. Untuk bejana bertekanan sendiri adalah bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku. Untuk dasar-dasar hukumnya, pengawasan penerapan K3 bejana tekanan di Indonesia, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, lalu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Menteri 1982 tentang bejana tekanan. Lalu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Peraturan 02 Menteri 1982 tentang kualifikasi juru las. Lalu jenis-jenis bejana tekan. Ada botol-botol bejana yang memiliki volume air maksimum 60 liter, bejana transport yang mempunyai volume air lebih dari 60 liter, bejana penyimpanan gas atau campuran dalam tekanan padat, dikempa menjadi cair, terlarut, atau beku. Pesawat pendingin yang digunakan sebagai pendingin suatu zat dengan memproses gas pendingin yang ada dalam pesawat. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang bejana bertekanan yaitu yang pertama, tegangan yang muncul pada dinding bejana tekanan tersebut yang dihasilkan karena fluida yang berada di dalam bejana. Yang kedua yaitu berat jenis itu sendiri. Dan yang ketiga, tekanan akibat faktor eksternal seperti beban angin dan gempa yang diperoleh oleh bejana. Lalu, faktor yang perlu diperhatikan yaitu jenis bejana, bahan atau material konstruksi, stres, dan harga. Lalu untuk faktor teknis itu sendiri, yaitu fungsi dan lokasi bejana, sifat fluida, suhu dan tekanan, dan juga volume bejana. Sumber bahaya dan akibatnya. Yang pertama, safety valve tidak berfungsi dapat mengakibatkan tekanan yang berlebihan. Yang kedua, boiler tidak dilakukan blowdown dapat menimbulkan scald. Lalu manometer tidak berfungsi dengan baik dapat mengakibatkan ledakan. Jadi ini untuk standar warnanya. Secara visual dapat membedakan isi media dalam satu bejana tekan sehingga sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki. Maka setiap botol baja harus dicat dengan warna yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan K3 atau standar yang berlaku. Untuk standar warnanya seperti yang ada di layar. Kemudian ada persyaratan teknis bejana tekan. Yang pertama ada konstruksinya, jenis material memenuhi standar yang berlaku. Yang kedua, tebal material tidak kurang dari hasil perhitungan kekuatan konstruksi berdasarkan formula yang diakui. Yang ketiga, kondisi material tidak terdapat cacat yang melebihi batas. Keempat, sambungan las memenuhi syarat. Kelima, untuk ketebalan plat drum dan head dengan tebalan tertentu telah dilakukan realignment setelah seluruh pengelasan selesai. Kemudian pada hidrostatik test tidak ditemui kebocoran, rembesan, retakan, ataupun perubahan bentuk yang menetap. Yang kedua, alat pengaman. Untuk alat pengaman sendiri pada botol baja harus terdiri dari yang pertama katup penutup, kedua kap pelindung, dan yang terakhir alat anti guling. Pemeriksaan dan pengujian khusus.
Sifatnya insidentil. Yang pertama, bejana tekan yang dimodifikasi. Yang kedua, bejana tekan yang mengalami kerusakan karena terbakar sehingga mengalami perbaikan. Dan yang terakhir, bejana tekan yang mengalami perubahan tekanan dan gas yang dikemasnya. Untuk bejana tekanan yang termodifikasi, yang pertama, meneliti dokumen bejana tekan, yaitu ada penelitian data-data dalam izin atau pengesahan pemakaian. Yang kedua, gambar konstruksi bejana tekan yang telah disahkan, termasuk perhitungan kekuatan konstruksinya. Ketiga, prosedur atau keterangan modifikasi. Dan yang terakhir, prosedur pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan. Yang kedua, ada pemeriksaan dan pengujian bejana tekan yang dimodifikasi. Syaratnya pemeriksaan sifat tampak atau visual. Yang kedua, pengujian pemadatan. Dan yang terakhir, pengujian tingkat pengaman. Oke, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan wajib pada bejana tekan. Pertama, yaitu melakukan pemeriksaan pada fabrikasi, di mana gambar rencananya yang telah disahkan oleh Dirjen Binwasnaker, Depnakertrans RI, lalu dimulai proses pembuatan bejana tekan, yang seharusnya dilakukan oleh pengawas secara berkala, oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan Depnaker atau Disnaker, dan atau AK3U spesialis pesawat uap dan bejana tekan dari PJK3 yang ber-SKP dari Menteri Tenaga Kerja. Kemudian pengujiannya yaitu ada pengujian non-destructine test atau NDT dengan metode radiografi test atau ultrasonic test yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memiliki SKP resmi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pertama, yaitu yang diawasi atau dilakukan oleh pengawas atau penguji sesuai dengan standar pemeriksaan tersebut, yaitu seperti pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, pemeriksaan visual konstruksi dan alat pengamannya, recalculation perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula yang diakui, kemudian NDT kembali jika dianggap perlu dengan bantuan pihak ketiga, kemudian yang kelima adalah hydrostatic test, kemudian yang keenam adalah pengujian katup, penutup atau tingkat pengaman. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan berkala, di mana bejana tekan wajib dilaksanakan sekali setiap 5 tahun, kemudian bejana tekan penampung klorain atau senyawa klorain minimal sekali setiap 2 tahun, kemudian dilanjutkan di pemeriksaan khusus, di mana pemeriksaan khusus ini wajib dilaksanakan apabila terdapat kerusakan atau reparasi, yang kedua adalah modifikasi, yang ketiga bila terjadi peledakan atau peledakan pada bejana tekannya. Terima kasih presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.